Banyak orang tua dan para pekerja yang tenaganya tak lagi seperti dulu, merindukan satu amalan ringan namun sanggup menjadi benteng keselamatan hingga akhirat. Namun tahukah Anda, di balik kabar burung tentang sebuah amalan pagi yang katanya dijaga puluhan ribu malaikat dan dijamin masuk surga tanpa hisab, ada sebuah kenyataan penting yang seringkali disalahpahami. Jika salah niat, ibadah yang kita sangka bernilai pahala justru bisa bergeser dari tujuan utamanya. Lantas, seperti apakah kebenaran amalan ini? Dan bagaimana cara terbaik mengamalkannya agar hati kita tenang dan keberkahan hidup benar-benar terasa? Mari simak penjelasannya sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel Serambi Surga. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita senantiasa berdoa agar Allah melapangkan rizki, menghapus segala kehilafan, memanjangkan umur dalam keberkahan, serta mewafatkan kita dalam keadaan membawa iman. Mari tuliskan sholawat pada kolom komentar sebagai cerminan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kelak kita meraih syafaat beliau di hari akhir. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Serambi Surga yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenungkan betapa singkatnya perjalanan hidup di dunia yang fana ini? Kita kerap habis dalam rutinitas bekerja, mencukupi kebutuhan harian kita, mengurus anak dan keluarga, hingga mengejar harta serta kedudukan yang tak pernah memuaskan. Namun jangan sampai kepenatan ini melengahkan kita dari mempersiapkan bekal utama menuju akhirat. Sesungguhnya Allah menyediakan banyak ibadah yang sangat ringan dipraktekkan, namun memberikan pahala melimpah. Salah satunya adalah dengan rutin membaca 3 ayat pendek dari kitab suci Al-Quran setiap harinya. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa orang yang konsisten melafalkan 3 ayat pendek ini akan memperoleh perlindungan khusus serta doa dari puluhan ribu malaikat. Bahkan ada riwayat yang menggambarkan betapa agungnya keberkahan amalan tersebut, hingga didoakan oleh 70.000 malaikat, dijauhkan dari godaan setan, serta dijanjikan kemuliaan di hari kiamat kelak. Kemuliaan itu meliputi perlindungan dari terik kiamat, kenikmatan buah-buahan surga, tegukan air dari telaga Al-Kautsar, hingga kesempatan memasuki surganya. Sungguh keutamaan ini sangat menyejukkan hati kita. Bagi orang tua yang tenaganya mulai terbatas, maupun kaum pekerja yang amat sibuk, amalan ini sangatlah praktis untuk dijaga secara berkesinambungan. Lantas, apakah 3 ayat Al-Quran yang dimaksudkan tersebut? Kita akan mengupasnya secara mendalam pada tayangan kali ini. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan inti, mari berikan dukungan Anda dengan menekan tombol like, subscribe channel Serambi Surga, serta mengaktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak tertinggal dengan kajian bermakna berikutnya. Tuliskan pula doa serta harapan terbaik sahabat sekalian di kolom komentar.
Mari kita aminkan bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengabulkan setiap hajat dan setiap permohonan kebaikan yang kita harapkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya adalah sebagai berikut: doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu, marilah kita saling mendoakan keselamatan serta kemudahan urusan, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Dan sebelum kita mengulas lebih rinci mengenai ketiga ayat tersebut, ada sebuah kisah hikmah yang dikemukakan oleh seorang ulama sebagai bahan perenungan kita bersama-sama. Al-Kisah. Terdapat seorang laki-laki sederhana yang kita sebut saja Bapak Fulan. Beliau bekerja sebagai pedagang kecil di kampungnya dengan kondisi finansial yang serba terbatas dan tak jarang terdesak kebutuhan hidup. Namun demikian, beliau memiliki satu rutinitas ibadah yang senantiasa dijaga dengan penuh ketekunan. Setiap usai melangsungkan sholat subuh, sebelum dia beraktivitas dagang, beliau selalu membaca 3 ayat pendek Al-Quran yang telah beliau hafalkan dengan sungguh-sungguh. Awalnya beliau mengamalkan bacaan ini semata-mata karena pernah mendengar saran seorang guru agama di masjid. Tanpa mengincar keutamaan tertentu, beliau terus mengulanginya dengan penuh ketulusan, hari demi hari, bulan demi bulan, hingga bertahun-tahun. Perlahan tapi pasti, kehidupan Bapak Fulan mulai menunjukkan titik terang keberkahan. Usahanya yang dahulu lesu mulai ramai pembeli. Jeratan hutangnya sanggup dilunasi bertahap, dan ketenangan jiwa selalu meliputi langkahnya. Beliau mengungkapkan bahwa setiap kali diterpa oleh ujian hidup, jiwanya menjadi jauh lebih kokoh dan pantang menyerah. Kisah di atas patut menjadi pendorong bagi kita untuk memperbanyak tilawah Al-Quran dan istiqomah dalam beribadah. Namun ingatlah sahabat sekalian, kita harus senantiasa bersikap bijak. Pengalaman spiritual seseorang tidak bisa kita jadikan patokan mutlak bahwa setiap orang akan mendapatkan hasil material yang persis sama. Masalah rizki, keselamatan, dan kelancaran hidup merupakan hak prerogatif Allah semata. Kita membaca Al-Quran murni sebagai bentuk pengabdian diri untuk mencari keridhaan Allah, bukan menjadikannya sebagai jalan pintas untuk meraih keuntungan duniawi. 3 ayat yang diamalkan oleh tokoh dalam kisah tersebut adalah 3 ayat pertama dari surah Al-An'am. Bagaimana cara terbaik dalam mempraktekkan amalan mulia ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Langkah pertama, bacalah amalan ini usai kita menunaikan salat subuh di waktu pagi. Dalam sejumlah penuturan, bacaan ini dicantumkan untuk dibaca sebanyak 1 kali di waktu pagi, atau ada pula petunjuk yang menyarankan untuk merutinkannya pada waktu pagi dan sore hari. Adapun langkah yang kedua, bacalah dengan tartil 3 ayat awal dari surah Al-An'am berikut ini. Mari kita pelajari dan kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alad dhulumati wan nura thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan wa ajalum musamman
indahu thumma antum tamtarun. Wa huwallahu fis samawati wal ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Setelah kita membaca 3 ayat awal dari surah Al-An'am, kemudian langkah ketiga adalah membaca dengan kesadaran dan kekhusyuan hati. Jangan sekedar membaca di lisan tanpa adanya penghayatan, melainkan hadirkan rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah sertakan niat kita agar pahala bacaan tersebut dihadiahkan pula untuk kebaikan diri sendiri, kedua orang tua, sanak keluarga, serta kaum muslimin yang telah mendahului kita. Kita dapat meniatkan doa, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Al-Quran ini untuk orang. Sampaikanlah pahala bacaan Al-Quran ini untuk kedua orang tuaku, baik yang sudah engkau panggil maupun yang masih hidup, juga untuk keluargaku, serta seluruh muslimin dan muslimat yang telah berpulang. Kemudian langkah kelima adalah menjaga keberlanjutan amalan ini atau dengan istiqomah. Jika sahabat serambi surga ingin menjadikannya rutinitas tilawah harian di pagi hari, jagalah keteraturannya secara konsisten. Ibadah yang dilakukan secara berkelanjutan, meskipun itu ringan, akan jauh lebih berkesan dan memberikan dampak positif bagi kehidupan kita. Dan di samping itu, ada hal krusial yang perlu kita pahami secara ilmiah terkait riwayat keutamaan khusus 3 ayat surah Al-An'am ini. Penjelasan mengenai pahala didoakan ribuan malaikat memang banyak ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir. Riwayat tersebut menyebutkan jaminan perlindungan malaikat serta pahala kiamat yang sangat melimpah. Namun demikian, para ulama pakar hadis menegaskan bahwa riwayat mengenai angka pasti tersebut tidak bersumber dari hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan tergolong riwayat yang derajatnya sangat lemah atau doif. Bahkan sanad yang menyambungkan keterangan tersebut kepada Ibnu Abbas dinilai memiliki perawi yang bermasalah dalam disiplin ilmu hadis. Oleh sebab itu, kita tidak diperkenankan mengklaim dengan pasti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin 70.000 malaikat ataupun kepastian masuk surga tanpa hisab hanya dengan membaca ayat ini. Keterangan spesifik seperti itu tentunya memerlukan pijakan dalil sahih yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang tepat adalah menempatkan riwayat tersebut sebagai penjelas yang lemah, bukan sabda pasti dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kendati demikian, penjelasan status riwayat ini sama sekali tidak boleh menyurutkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Ketiga ayat awal surah Al-An'am merupakan wahyu Allah yang amat agung. Membacanya kapan saja tetap bernilai pahala ibadah yang besar. Kita sangat dianjurkan merutinkan bacaan ini sebagai bagian dari tilawah harian dan mendalami kandungannya selama kita tidak meyakini angka-angka keutamaan khusus atau jaminan mutlak yang bersumber dari riwayat yang lemah tersebut. Apabila kita tadabburi maknanya, ketiga ayat ini menyajikan pelajaran tauhid yang sangat mendalam. Ayat pertama menegaskan bahwa Allah lah pencipta alam semesta beserta kegelapan dan cahaya. Ayat yang kedua mengingatkan kita hakikat penciptaan manusia dari tanah serta kepastian datangnya ajal kematian. Sementara ayat ketiga menegaskan bahwa tiada satupun rahasia, ucapan maupun perbuatan manusia yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Renungan ini sudah lebih dari cukup
untuk menundukkan jiwa kita di hadapan Sang Pencipta. Maka dari itu sahabat, jangan pernah menganggap remeh ibadah membaca Al-Quran. Terlebih ketika fisik kita mulai menua dan kesempatan beramal makin terbatas. Ibadah yang bernilai tidak selalu harus berupa amalan yang berat. Mulailah dari hal-hal sederhana yang sanggup kita jaga secara konsisten. Perbaiki salat kita, rutinkan membaca Al-Quran, perbanyaklah berdoa, serta perbanyaklah amal kebajikan. Jika sahabat ingin menjadikan 3 ayat surah Al-An'am ini sebagai bagian dari rutinitas zikir pagi, niatkanlah murni untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Lakukanlah karena kerinduan berinteraksi dengan Al-Quran, bukan karena terikat pada janji riwayat yang lemah. Semoga Allah mengkaruniakan keteguhan hati, melimpahkan kesehatan, mengampuni dosa-dosa kita, serta mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat serambi surga yang dirahmati Allah, semoga penjelasan dalam kajian ini memberikan kedamaian, meluruskan niat kita dalam beribadah, serta menambah kecintaan kita kepada kitab suci Al-Quran. Jika tayangan ini dirasa memberikan nilai kebaikan dan inspirasi bagi Anda, dukung terus channel Serambi Surga dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini kepada keluarga maupun sahabat tercinta. Jangan lupa bagikan pula doa serta harapan terbaik Anda di kolom komentar, agar dapat kita aminkan bersama-sama. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di kajian mulia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.